Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aditya Raffi Pratama dengan NPM 19063245536. Kali ini saya akan menjelaskan proyek akhir mata kuliah robotika cerdas yang sudah saya kerjakan. Dalam proyek ini dalam presentasi presentasi proyek ini dibagi menjadi 3 sesi, yaitu sesi pertama simulasi join space, sesi kedua simulasi test space, dan sesi ketiga visual tracking robot. Baik, mari kita langsung saja menuju sesi pertama, yaitu simulasi join space. Baik, untuk sesi pertama sudah dirancang sebuah robot planar 2 sendi dengan menggunakan OpenGL. Robot ini memiliki posisi awal yaitu 90 sudut 1 90 derajat atau join 1 90 derajat dan join 2 20 derajat. Di sesi pertama saya akan menjelaskan gerak robot dengan join space. Robot sendiri dapat bergerak dengan masukan dari tombol-tombol keyboard yang sudah ditentukan. Tombol-tombol tersebut antara lain Escape untuk menutup window, D untuk melihat data yang dikirim, 0 untuk mengembalikan posisi awal ke posisi awal robot, yaitu Q1 sama dengan 90 dan Q2 sama dengan 20. Lalu ada gerak perpindahan objek, gerak manual sudut, join space, dan test space. Untuk sebelum kita masuk ke join space, saya akan menggerakkan robot secara manual, yaitu dengan menekan A berpindah ke kiri atau bertambah 10 derajat, seperti yang ditampilkan oleh terminal sequence, lalu S berkurang 10 derajat untuk join 1. Lalu untuk join 2, kita tekan Z, dia akan berpindah ke kiri bertambah 10 derajat. Lalu ditekan X, dia akan berkurang 10 derajat atau bergerak ke kanan. Baik, mari kita langsung ke pergerakan join space. Pergerakan join space ini terbagi menjadi 2 gerakan, gerak kanan dan gerak kiri. Mari kita gerakkan dulu ke kiri, yaitu dengan menekan tombol Shift L. Jadi robot dia akan dari sudut awal dia akan terus bergerak untuk mencapai target pertama, yaitu gerak kiri 150 derajat dan 90 derajat. Robot akan terus menyesuaikan sudutnya untuk setiap masing-masing join sehingga mendekati atau sama dengan sudut yang diinginkan. Ketika sudah berhenti, dapat dilihat bahwa sudut berada di 149,9 dan 89,9 atau mendekati dari sudut yang diinginkan. Dapat dilihat juga di visualisasi Proteus, sudutnya yang ditampilkan sudah sesuai atau kurang lebih sama. Lalu kita akan menggerakkan ke kanan atau dengan menggunakan Shift R dengan target Q1 dan Q2 50 dan 10 derajat. Seperti pada gerak kiri, robot akan menyesuaikan sudut dari join 1 dan join 2 sehingga dapat mendekati atau mencapai target yang diinginkan. Dapat dilihat perubahan pada servo Proteus, kurang lebih sudah sama. Ketika sudah berhenti atau sudah kurang lebih mendekati objek, dia akan berhenti. Dan saya akan mengembalikan ke posisi awal yaitu 90 derajat dan 20 derajat. Jadi bagaimana join space ini bekerja? Join space ini bekerja menggunakan 2 kontrol, yaitu kontrol join 1 dan kontrol join 2, yang dimana masing-masing menggunakan kontrol PD, yang dimana awalnya kita akan mencari nilai error key untuk masing-masing join, yaitu key final dikurang key awal atau key sebelumnya, lalu dicari the error untuk masing-masing join, yang dimana akan didapatkan U1 dan U2 untuk U1 untuk join 1 dan U2 untuk join 2, yang fungsinya U1 dan U2 tersebut akan mengupdate nilai Q1 dan nilai Q2 sehingga sudut robot akan menyesuaikan atau akan mendekati target yang diinginkan. Baik, itu merupakan sesi 1, yaitu sesi gerak robot dengan join space. Sesi 2, simulasi test space. Baik, untuk sesi ini saya akan menggerakkan robot sesuai dengan target yang diinginkan. Target yang diinginkan adalah koordinat dari objek hijau ini. Jadi nanti ujung dari robot atau efektor dari robot, dia akan mencapai dari koordinat target atau koordinat objek hijau ini. Untuk objek kita dapat memindah-mindahkan sesuai dengan yang kita mau, yaitu dengan menekan 6 untuk 1 cm ke kanan, 4 1 cm ke kiri, 8 1 cm
2 1 cm ke bawah dan 8 1 cm ke atas. Saya akan memindahkan posisi objek dengan sesuai yang saya inginkan. Lalu untuk menggerakkan T-space cukup dengan menekan Shift F. Dapat dilihat bahwa sudut join 1 dan join 2 akan menyesuaikan sehingga ujung robot dapat sama dengan koordinat dari target. Dari Proteus juga dapat kita lihat perubahannya kurang lebih sudah sama dengan perhitungan yang ada di dalam terminal sequence. Lalu untuk T-space ini dia terbagi menjadi beberapa step. Step pertama adalah menentukan Q1 dan Q2 awal, yaitu 90 dan 20 derajat. Lalu step kedua adalah forward kinematik, atau dari forward kinematik ini kita akan mendapatkan koordinat ujung robot X, Y dari sudut yang tadi telah ditentukan. Setelah didapatkan forward kinematik atau posisi XY robot, kita akan mendapatkan kita akan mencari XD atau YD atau posisi yang diinginkan atau posisi target yang diinginkan. Lalu step selanjutnya adalah kita mencari error, X error dan Y error, yang dimana didapatkan dari X Y yang diinginkan dikurang X Y robot. Setelah itu kita akan mencari X dot Y dot atau kecepatan dari robot. Dari kecepatan robot itu kita dapatkan percepatan robot yang dicari menggunakan kontrol PD, yang dimana X error dan X dot error akan dikalikan dengan gain kontrol KP dan KD. Lalu setelah didapatkan X dot 2 error, step selanjutnya yang akan dilakukan adalah menghitung inverse Jacobian. Jadi dari inverse Jacobian ini kita akan mendapatkan komponen-komponen inverse Jacobian yang digunakan untuk menghitung percepatan sudut dari robot untuk masing-masing join. Setelah itu kita akan hitung dari setelah didapatkan percepatan sudut dari robot, kita akan mencari kecepatan sudut dari robot, lalu akan didapatkan untuk step selanjutnya. Setelah mendapatkan DQ1 dan DQ2, dia akan didapatkan Q1 dan Q2 dari robot. Jadi Q1 dan Q2 ini akan terus update sampai ujung robot sama dengan target. Baik, itu merupakan sesi 2, yaitu gerak robot dengan menggunakan T-space. Sesi 3, visual tracking robot. Baik, untuk sesi 3 ini saya akan menjelaskan video yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi di dalam video ini saya menggerakkan atau menjalankan 2 program, yaitu program kamera dengan OpenCV, lalu program menggerakkan servo dengan RoboArt. Dapat dilihat pada video, kamera akan membaca warna-warna yang sudah ditentukan, yaitu warna merah untuk base, biru untuk N effector, dan hijau untuk objek. Dari pembacaan warna tersebut akan divisualisasikan menggunakan OpenGL seperti yang terlihat pada robot visualization. Untuk gerak awal, robot akan digerakkan terlebih dahulu ke beberapa kondisi, yaitu kondisi gerak ke kanan, kondisi gerak ke tengah, dan kondisi gerak ke kiri. Setelah robot mencapai ke kiri dan juga objek akan distabilkan dengan digerakkan secara perlahan menuju target yang diinginkan. Setelah objek sudah berada di posisi yang diinginkan, kita dapat memulai komunikasi dengan menekan tombol K, sehingga robot akan mendapatkan data data dari kamera, sehingga robot dapat mengejar target dan dapat melakukan kondisi pukul. Jadi di sini simulasi yang saya lakukan adalah memindah-mindahkan posisi objek sesuai dengan keyboard, yaitu dengan tombol 4 untuk perpindahan 15 derajat ke kiri dan tombol 6 untuk perpindahan 10 derajat ke kanan. Dapat dilihat bahwa robot
akan mengikuti gerak objek. Robot tidak akan langsung mendekati atau mengejar objek karena terdapat overshoot pada perhitungan PID. Jadi untuk lebih jelasnya, proses pembacaan warna terdapat beberapa step, yaitu yang pertama menentukan matriks pembacaannya, bacaan kamera, lalu matriks konversi HSV, matriks warna merah, warna hijau, warna biru. Lalu ada juga kita harus menentukan poin center 1, center 2, center 3 untuk menentukan atau menyimpan nilai titik berat dari masing-masing warna. Untuk membaca masing-masing warna ditentukan batas threshold untuk masing-masing warna yang sudah ditentukan sebelumnya, yang dimana batas threshold tersebut akan disimpan oleh pointer aktif H, aktif M, aktif B untuk setiap masing-masing warna. Ya, proses awal yang dilakukan adalah mengkonversi pembacaan kamera yang format RGB menjadi HSV, lalu akan dihasilkan matriks image HSV. Dari matriks image HSV tersebut akan diisi oleh oleh nilai-nilai HSV untuk warna masing-masing warna, sehingga terbaca setiap warna yang ada di dalam kamera yang sudah ditentukan. Dari warna yang telah dibaca didapatkan titik berat untuk masing-masing warna. Untuk center 1 dia akan menyimpan titik berat warna merah, lalu center 2 titik berat warna hijau, center 3 titik berat warna biru. Dari ketiga titik tersebut dapat kita cari sudut untuk masing-masing robot dan objek. Sudut 1 merupakan sudut objek atau sudut 1 merupakan sudut robot terhadap sumbu X, dan sudut 2 merupakan sudut objek terhadap sumbu X. Setelah didapatkan sudut dan data-data koordinat warnanya, data-data tersebut akan dikirimkan menuju RoboArt menggunakan komunikasi soket, yang dimana data-data yang dikirimkan antara lain titik merah, titik biru, titik hijau, komen, sudut 1, sudut 2, delta key, dan perubahan posisi objek, yang dimana pengiriman tersebut melalui fungsi komunikasi soket, yaitu fungsi send, yang diterima oleh robot dengan jumlah data yang sama, diterima dengan fungsi komunikasi soket receive. Dari data yang diterima, kita mendapatkan data-data seperti key 2, key 1, titik merah, titik biru, titik hijau, hasil pembacaan kamera. Dari hasil penghitungan key 2 dan key 1 yang terdapat pada kamera, kita dapat menghitung kontrol untuk robot agar dapat mengejar target. Jadi dapat dilihat untuk kontrol robotnya saya menggunakan join space dengan kontrol PID, yaitu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita mencari nilai error key, lalu de-error, lalu sum error key didapatkan dari key 2 kurang key 1, lalu akan didapatkan sinyal kendali U, yang dimana sinyal kendali U tersebut akan digunakan untuk mengupdate nilai frame 2 atau join 1 sehingga dapat mengejar target. Lalu target dapat digerakkan sesuai dengan perubahan target yang diberikan oleh keyboard, yaitu di perubahan target tersebut akan mengupdate nilai frame 6 sesuai dengan yang kita masukkan dari program kamera. Dari program kamera ini kita dapat melihat ketika terdapat beberapa keadaan, misalkan ketika kita menekan nilai K, dia akan melakukan koneksi ke dalam RoboArt dan robot. Lalu untuk pergerakan objek, dia ada 6 untuk perubahan 10 derajat ke kanan dan 4 perubahan 15 derajat ke kiri. Dari situ ketika delta atau perbedaan key 1 dan key 2 kurang dari 5 atau delta key kurang dari 5, robot akan melakukan fungsi pukul terhadap objek. Itulah presentasi untuk
sesi 3. Baik, itu presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.